Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azhar Baihaqi, Anissa Solihah, Intan Destiana Fitri, Dariska Hanafi Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang W.F. Hegel, analisis rasional. Presentasi kami berisi tentang biografi George W.F. Hegel, dialektika dalam filsafat Hegel, pemikiran filsafat idealisme Hegel, dan yang terakhir kritik untuk filsafat Hegel. Yang pertama, biografi George W.F. Hegel. Hegel lahir di kota Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Hegel ketika kecil sempat dikhawatirkan tidak hidup lama karena sakit-sakitan dan pernah terkena cacar sebelum berusia 6 tahun. Pada usianya yang ke-18, Hegel mulai belajar teologi di Universitas Tübingen. Dari tahun 1790 sampai 1800, Hegel menghasilkan karya-karya yang berbau teologi. Dalam memulai karirnya, Hegel menjadi seorang pengajar privat di sebuah keluarga bangsawan di Bern, Swiss, kemudian pindah ke Frankfurt. Pada tahun 1801, Hegel memperoleh pekerjaan yang mulai mapan, yakni menjadi pengajar di Universitas Jena selama 7 tahun. Pada tahun 1807, Hegel menerbitkan karyanya yang termasyhur di Phänomenologie des Geistes atau Fenomenologi Roh. Setahun kemudian, ia pindah menjadi rektor di Gymnasium di kota Nuremberg. Reputasi Hegel semakin meluas dan diakui banyak pihak tatkala Hegel mengajar di Heidelberg. Di tahun 1818, Hegel mengajar di Berlin dan menerbitkan buku Grundlinien der Philosophie des Rechts. Dialektika dalam pemikiran Hegel tidak hanya sebuah metode atau cara berpikir secara filosofis, tetapi lebih dari itu. Dialektika adalah sebuah pengalaman sehari-hari dalam dialog. Istilah dialektika berasal dari bahasa Yunani yaitu dialego, yang berarti debat atau diskusi. Hegel menyatakan bahwa proses historis bersifat dialektis. Suatu pernyataan khusus diungkapkan yang selanjutnya ditarik kontradiksi dari pernyataan tersebut. Dari situ diperoleh pernyataan baru dengan penekanan pada aspek kontradiksinya. Akhirnya dapat ditemukan suatu resolusi atau perpaduan antara kedua pernyataan itu. Jadi, dialektika atau didialektik menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis, pengiyahan, antitesis, pengingkaran, dan sintesis atau kesatuan kontradiksi. Dalam pandangan filsafat Hegel, kesadaran menemukan diri bergerak di antara satu bentuk kesadaran ke bentuk lain. Dengan menerapkan logika berpikir yang dialektis, Hegel meyakini bahwa sejarah perkembangan manusia akan dapat dipahami sebagai perjalanan menuju yang absolut, yang menjadi titik pencapaian perkembangan umat manusia. Di bidang politik, menurut Hegel, ujung dari sejarah manusia dapat ditemukan dalam negara Prusia setelah Revolusi Prancis. Di bidang agama, hal itu menjadi nyata dalam agama Kristen Protestan. Sedangkan di bidang filsafat, Hegel mengklaim hal itu menjadi nyata dalam filsafat idealisme yang memperlihatkan roh absolut menjadi sadar akan dirinya dalam arti sepenuh-penuhnya. Selanjutnya, pemikiran filsafat idealisme Hegel. Secara garis besar, sistem filsafat idealisme Hegel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Logika bagi Hegel berarti metafisika yang mempelajari hakikat absolut pada dirinya sendiri. Yang kedua, filsafat alam mempelajari yang absolut sudah mengalienasikan diri dalam alam. Yang ketiga, ada filsafat roh yang mempelajari absolut yang mengenali dirinya kembali. Selanjutnya, inti pemikiran filsafat Hegel yang terkenal adalah semua yang rasional itu nyata dan semua yang nyata itu rasional. Perlu kita pahami bahwa Hegel tidak memaksudkan yang nyata itu sebagai apa yang menurut para empirisme dipandang nyata. Ia mengakui bahwa apa yang bagi empiris terlihat sebagai fakta adalah tidak rasional. Dalam filsafat roh, Hegel membagi pemikirannya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah roh subjektif, yang kedua memanjatkan objektif, yang ketiga roh mutlak. Selanjutnya, tentang roh absolut atau mutlak dipandang Hegel sebagai sebuah totalitas itu yang menyadari dirinya sendiri. Absolut adalah roh pada taraf pengetahuan absolut.
Sementara itu, dari segi metafisis, absolut sendiri bagi Hegel adalah pengetahuan absolut. Hegel menyatakan bahwa yang absolut dapat dipahami dalam 3 bentuk pengetahuan yang berhubungan secara dialektika, yakni 1. Pengetahuan tentang keindahan yang diperbincangkan dalam filsafat seni. Yang kedua, pengetahuan tentang yang kudus sejauh terungkap dalam bahasa religius sebagaimana dikaji dalam filsafat agama. Yang ketiga, filsafat spekulatif yang mendiskusikan filsafat dalam filsafat Hegel sendiri. Yang terakhir adalah kritik untuk filsafat Hegel. Banyak filsuf-filsuf yang mengkritik tentang pemikiran filsafat dari Hegel. Salah satunya adalah dari Schopenhauer. Berbeda dari Hegel yang menyatakan kenyataan bersifat rasional, Schopenhauer berpendapat bahwa kenyataan itu adalah dorongan buta yang bersifat irasional. Jika Hegel berkeyakinan dan percaya pada optimisme metafisis bahwa sejarah akan membawa seluruh realitas pada pemahaman dirinya, irasionalisme metafisis Schopenhauer justru berpendapat bahwa seluruh proses dalam kenyataan merupakan manifestasi dari kehendak buta yang tidak pernah mencapai tujuannya. Ya, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.